Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan teman-teman dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang accounting and the time value of money. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Firasa Sabila dengan NPM akhir 012. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM akhir 016. Perkenalkan, saya Frisma Agustina dengan NPM akhir 081. Perkenalkan, nama saya Kesha Novalidia Mahardika dengan nomor NPM terakhir 105. Perkenalkan, saya Akil Olivia Najia dengan NPM akhir 108. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rasa Azahra dengan NPM 250, 130, 10, 170. Perkenalkan, nama saya Janita Rahmadani Riswanto dengan NPM akhir 240. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai basic time value of money. Jadi time value of money ini adalah konsep yang menyatakan bahwa uang yang diterima saat ini itu lebih bernilai dibandingkan uang yang diterima di masa depan, karena uang tersebut dapat diinvestasikan dan menghasilkan bunga. Nah, jadi dalam akuntansi, konsep time value of money ini digunakan untuk berbagai pengukuran keuangan seperti menilai piutang dan utang jangka panjang. Selanjutnya ada menghitung kewajiban sewa serta menentukan nilai aset dan kewajiban perusahaan. Nah, selanjutnya beberapa penerapannya dalam akuntansi itu antara lain yang pertama sebagai wesel atau notes, yang dimana menilai piutang dan utang jangka panjang yang tidak memiliki tingkat bunga yang dinyatakan atau memiliki tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat pasar. Nah, yang kedua itu ada sewa, yang dimana menilai aset dan kewajiban yang harus dikapitalisasi dalam sewa jangka panjang, serta menghitung pembayaran sewa dan amortisasi tahunan hak sewa. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada pensiun dan manfaat pasca kerja lainnya, yaitu mengukur biaya jasa dari manfaat pensiun karyawan serta kewajiban manfaat pasca kerja. Selanjutnya yang keempat itu adalah aset tidak lancar atau non-current asset, yang dimana mengevaluasi investasi jangka panjang dengan mendiskontrokan arus kas masa depan. Kemudian menentukan nilai aset yang diperoleh dengan pembayaran tangguhan, serta mengukur penurunan nilai aset. Kemudian yang kelima adalah kompensasi berbasis saham. Nah, di sini itu menentukan nilai wajar jasa karyawan dalam program kompensasi berbasis saham. Selanjutnya yang keenam itu ada kombinasi bisnis, yang dimana berperan sebagai menentukan nilai piutang, utang, kewajiban, akrual, dan komitmen yang diperoleh atau diambil alih dalam suatu akuisisi. Kemudian yang ketujuh itu ada pengungkapan atau disclosure, yang dimana mengukur nilai arus kas masa depan dari cadangan minyak dan gas untuk dilaporkan dalam informasi tambahan. Kemudian yang terakhir itu ada kewajiban lingkungan, yaitu fungsinya menentukan nilai wajar kewajiban masa depan terkait penghentian atau penutupan aset. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang the nature of interest. Nah, bunga sendiri adalah kelebihan uang tunai yang diterima ataupun dikembalikan di atas jumlah yang dipinjamkan atau dipinjam, atau yang bisa disebut pokok pinjaman. Kemudian besarnya bunga yang terlibat dalam setiap transaksi pembiayaan ini merupakan fungsi dari 3 variabel berikut. Yang pertama ada pokok pinjaman atau principal, yang diartikan sebagai jumlah yang dipinjam atau diinvestasikan. Yang kedua ada tingkat bunga atau interest rate, yaitu persentase dari pokok pinjaman yang belum dilunasi. Kemudian yang ketiga ada waktu atau time, yaitu jumlah tahun atau bagian pecahan tahun di mana pokok pinjaman itu belum terbayar. Selanjutnya adalah jenis-jenis bunga. Nah, terdapat 2 jenis bunga, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Yang akan saya bahas pertama adalah tentang bunga sederhana terlebih dahulu. Bunga sederhana sendiri adalah pengembalian ataupun pertumbuhan pokok untuk satu periode waktu. Nah, bunga sederhana ini memiliki rumus, yaitu pokok pinjaman dikalikan dengan tingkat bunga per tahun dan dikalikan dengan waktu dalam tahun. Nah, dapat dilihat pada layar untuk contoh soalnya dan perhitungannya, yang akhirnya didapat bahwa setiap bulannya itu perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga sebesar $200. Jenis bunga yang kedua adalah bunga majemuk, di mana perhitungan bunga majemuk ini tidak hanya menghitung bunga atas pokok, tetapi juga atas bunga yang telah diperoleh hingga saat ini, atas pokok tersebut ya. Jadi dengan asumsi bunga tersebut tetap disimpan. Nah, tabel di bawah ini menunjukkan perhitungan antara bunga sederhana dan bunga majemuk, yang ternyata terdapat selisih nih antara kedua perhitungan bunga tersebut. Kemudian ada pun 5 jenis tabel dari bunga majemuk. Yang pertama ada tabel nilai masa depan 1. Yang ini berisi jumlah yang akan terakumulasi dari 1 jika didepositikan sekarang dengan tingkat bunga tertentu dan dibiarkan selama sejumlah periode tertentu. Yang kedua ada tabel nilai sekarang dari 1 yang berisi jumlah yang harus didepositkan
tertentu agar nilainya itu sama dengan 1 pada akhir sejumlah periode tertentu. Yang ketiga, ada tabel nilai masa depan anuitas biasa 1 yang berisi jumlah yang akan terakumulasi dari sewa periodik sebesar 1 jika pembayaran atau sewa itu diinvestasikan pada akhir setiap periode dengan tingkat bunga tertentu untuk sejumlah periode tertentu. Yang keempat, ada tabel nilai sekarang anuitas biasa 1 yang berisi jumlah yang harus disetorkan sekarang dengan tingkat bunga tertentu untuk memungkinkan penarikan sebesar 1 pada akhir interval periodik reguler untuk jumlah periode yang ditentukan. Kemudian yang kelima, ada tabel nilai sekarang anuitas jatuh tempo 1 yang berisi jumlah yang harus dibayar dan disetorkan sekarang dengan tingkat bunga tertentu untuk memungkinkan penarikan sebesar 1 pada awal interval periodik reguler untuk jumlah periode yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah variabel fundamental pada bunga majemuk. Nah, terdapat 4 variabel mendasar pada permasalahan bunga majemuk. Yang pertama adalah tingkat bunga atau rate of interest, yaitu tingkat bunga tahunan yang harus disesuaikan untuk mencerminkan lamanya periode perhitungan bunga majemuk jika kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah jumlah periode waktu atau number of time periods, yaitu jumlah periode perhitungan bunga majemuk. Nah, suatu periode itu dapat sama dengan atau kurang dari 1 tahun. Yang ketiga adalah nilai masa depan atau future value, yaitu nilai pada tanggal di masa mendatang dari sejumlah uang yang diinvestasikan dengan asumsi bunga majemuk. Yang keempat ada nilai sekarang atau present value, yaitu nilai saat ini atau waktu sekarang dari jumlah atau sejumlah uang di masa depan yang didiskontokan dengan asumsi bunga majemuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai single sum problems atau masalah jumlah tunggal. Nah, di single sum problems ini terdapat 2 kategori, yaitu present value dan future value. Nah, present value sendiri itu jika menghitung nilai sekarang, maka akan didiskontokan semua arus kas dari masa depan ke masa kini atau masa sekarang. Sedangkan untuk future value, yaitu jika menghitung nilai masa depan, maka akan diakumulasikan semua arus kas ke titik waktu di masa depan. Jadi present value itu di nilai masa sekarang, sedangkan untuk future value itu nilai di masa depan. Nah, di sini di bawahnya tuh terdapat diagramnya. Di titik ke-0 itu ada present value, kemudian di masa depan yaitu titik ke-5 ada future value. Nah, di tengah-tengahnya itu terdapat interest dan number of period. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai future value dari jumlah tunggal. Nah, future value dari jumlah tunggal sendiri itu merupakan di situ digunakan untuk menentukan nilai masa depan dari suatu jumlah tunggal dikalikan dengan faktor nilai masa depan dengan nilai yang sekarang atau nilai pokoknya. Di sini terdapat rumusnya yaitu FV sama dengan PV dalam kurung FVF N kali I. Nah, di sini FV itu sebagai future value, PV present value, FVF N kali I itu adalah future value faktor untuk N periode pada bunga I. Jadi N-nya itu number of periods dan I-nya itu interest atau bunga. Di sini terdapat contoh kasus atau contoh ilustrasi dari future value dari jumlah tunggal. Nah, Shanghai Electric Power (CHM) menyetorkan 250 juta yen ke rekening penampungan escrow di Industry and Commercial Bank of China pada awal tahun 2022 sebagai komitmen terhadap pembangkit listrik yang akan selesai pada 31 Desember 2025. Nah, untuk masalahnya yaitu tunjukkan situasi ini dalam bentuk diagram waktu dan tentukan berapa banyak simpanan yang akan dimiliki perusahaan pada akhir 4 tahun jika bunga 10% yang dihitung secara setengah tahunan. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa CHN itu menyetorkan 250 juta yen ke rekening penampungan dan terdapat bunga 10%. Nah, itu bunganya itu akan dihitung secara setengah tahunan. Jadi untuk 10% kita bagi menjadi 2. Jadi bunganya itu menjadi 5%. Nah, sesuai dengan rumus future value sendiri, maka kita hitung 250 juta yen kita kalikan dengan FVF 8 dikali dengan 5%. N-nya 8 dan dikali dengan I-nya yaitu bunganya menjadi 5% tadi. Nah, untuk mendapatkan nilai sebesar 1,47746 itu kita lihat dari tabel atau
diagramnya sendiri untuk future value faktornya. Jadi di future value faktornya itu terdapat tabelnya sendiri untuk kita dapat mengetahui berapa jumlah nilainya. Jadi kita kalikan, setelah kita mengetahui jumlah nilai FVF-nya, kita kalikan dengan 250 juta yen. Jadi 250 juta yen kita kali dengan 1,47746, maka akan mendapatkan hasil akhir yaitu 369.365.000 yen. Nah, yang kedua ini yaitu ada present future dari jumlah tunggal. Nah, present future dari jumlah tunggal sendiri adalah nilai sekarang dari jumlah tertentu yang akan dibayar atau diterima di masa datang dengan asumsi bunga majemuk. Rumusnya sendiri yaitu PV sama dengan FV dikalikan dalam kurung PVF N kali I. Nah, terdapat rumus tersendiri untuk PVF N kali I ini di present future. Nah, rumusnya itu yaitu PVF N kali I sama dengan 1 per atau dibagi 1 ditambah I itu di dalam kurung mak kuadrat N. Nah, untuk FV sendiri itu adalah future value, PV present value, PVF N kali I itu adalah present value faktor untuk N periode pada bunga I. Nah, di sini terdapat contoh ilustrasi atau contoh kasus dari present future dari jumlah tunggal. Contoh kasusnya yaitu seorang kerabat kaya memutuskan untuk memberi Anda $2.000 untuk perjalanan ke Eropa ketika Anda lulus kuliah 3 tahun dari sekarang. Ia mengusulkan untuk membiayai perjalanan tersebut dengan menginvestasikan sejumlah uang sekarang dengan bunga majemuk 8% yang akan memberi Anda $2.000 setelah Anda lulus. Nah, satu-satunya syarat yaitu Anda lulus dan Anda memberitahu dia bahwa berapa banyak yang harus diinvestasikan sekarang. Nah, untuk pertanyaannya atau masalahnya, tunjukkan situasi ini dalam bentuk diagram waktu dan tentukan nilai sekarangnya. Jadi sesuai dengan present value, maka di sini kita akan menghitung nilai sekarangnya. Langkah pertama, kita akan membuat diagram waktu terlebih dahulu. Di sini setelah kita membuat diagram waktunya, maka kita akan menghitung sesuai dengan rumus present value-nya, yaitu $2.000 kita kalikan dengan PVF N kali I, N-nya sebesar 3 dan I-nya 8%. Nah, karena PVF ini terdapat rumusnya tersendiri, maka menjadi 1 per dalam kurung 1 ditambah 0,08 pangkat 3. Nah, di situ kenapa bawahnya bisa terdapat hitungan yaitu senilai 0,79,383. Nah, itu kita bisa lihat sendiri di tabel present value faktornya. Jadi terdapat tabelnya sendiri. Kemudian setelah kita mendapatkan hasilnya atau mendapatkan jumlahnya, maka kita kembali ke rumusnya, yaitu kita kalikan $2.000 kita kalikan dengan 0,79383, maka akan mendapatkan hasil $1.587,66. Kemudian kita akan melanjutkan ke materi yaitu mencari variabel lain yang tidak kita ketahui dalam soal penjumlahan tunggal. Nah, dalam banyak situasi bisnis, baik itu dinilai masa depan maupun nilai sekarang yang diketahui, tetapi jumlah periode atau suku bunganya itu tidak diketahui. Nah, 2 contoh berikut adalah masalah penjumlahan tunggal atau nilai di masa depan dan nilai di masa sekarang dengan jumlah periode N yang tidak diketahui atau suku bunga yang tidak diketahui. Nah, contoh-contoh ini tuh dan solusi yang menyertainya itu menunjukkan bahwa mengetahui 3 dari 4 nilai, yaitu nilai masa depan atau future value, nilai sekarang atau present value, jumlah periode, dan suku bunga. Nah, ini memungkinkan kita untuk menurunkan variabel yang tidak kita ketahui lainnya. Nah, di sini terdapat kasus dari materi mencari variabel lain yang tidak diketahui dalam soal penjumlahan tunggal. Nah, di sini contoh kasusnya itu untuk contoh perhitungan dalam jumlah periode, yaitu Desa Somanuk ingin mengumpulkan $70.000 untuk pembangunan monumen veteran di alun-alun kota.
Pada awal tahun ini, Desa menyetor $47.811 ke dalam dana peringatan yang menghasilkan bunga 10% yang dihitung secara tahunan. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengumpulkan $70.000 di dana peringatan tersebut? Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa untuk present value atau nilai sekarangnya itu $47.811 dan untuk future value-nya itu atau nilai masa depannya itu $70.000 beserta suku bunganya yaitu 10%. Nah, langkah pertama itu kita akan membuat diagram waktunya terlebih dahulu. Setelah kita membuat diagram waktu, karena N-nya belum diketahui, maka kita akan menghitung dan menghitung dua-duanya future value approach dengan present value approach. Untuk future dan present-nya itu rumusnya itu masih sama dengan yang sebelumnya, teman-teman. Jadi FV sama dengan PV dalam kurung FVF N kali I. Nah, karena N-nya ini tidak diketahui, maka secara langsung kita akan membagi FV dibagi dengan PV untuk cara future value-nya, yaitu $70.000 kita bagi dengan $47.811. Maka mendapatkan hasil akhir yaitu 1,46410. Nah, untuk present value-nya, rumusnya sama, yaitu PV sama dengan FV dikalikan dalam kurung PVF N kali I. Nah, N-nya juga tidak diketahui, maka kita akan langsung membaginya PV dibagi dengan FV, yaitu $47.811 kita bagi dengan $70.000. Maka akan mendapatkan hasil, 68301. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dibutuhkan 4 tahun agar $47.811 ini terakumulasi menjadi $70.000 jika diinvestasikan dengan suku bunga 10% yang dikompenkan setiap tahunnya. Atau dengan menggunakan faktor nilai sekarang sebesar 0,68301. Nah, untuk contoh ilustrasi yang kedua yaitu ilustrasi mengenai perhitungan suku bunganya. Di sini ada Advanced Design atau SA membutuhkan €1.070.584 untuk penelitian dasar 5 tahun dari sekarang. Saat ini perusahaan memiliki €800.000 untuk diinvestasikan untuk tujuan tersebut. Berapa tingkat bunga yang harus diterapkan perusahaan untuk menginvestasikan €800.000 tersebut guna mendanai proyek penelitian dasar senilai €1.070.584 5 tahun dari sekarang. Nah, di sini yang tadinya itu kita tidak mengetahui berapa nilai N-nya. Nah, untuk kasus sekarang ini kita tidak mengetahui berapa suku bunganya. Jadi langkah awalnya kita membuat diagram waktu terlebih dahulu. Setelah kita membuat diagram waktunya, maka kita akan menghitung future value serta present value-nya. Nah, untuk future value, rumusnya juga tetap sama, FV sama dengan PV dalam kurung FVF N kali I. Nah, karena di sini kita juga tidak mengetahui berapa suku bunganya, maka langsung kita bagikan FV dibagi dengan PV. €1.070.584 kita bagi dengan PV senilai €800.000. Maka akan mendapatkan hasil akhir 1,33823. Sedangkan untuk present value-nya juga sama. Nah, PV sama dengan FV dikalikan dalam kurung PVF N kali I. Karena di sini I-nya atau suku bunganya tidak diketahui, maka kita akan langsung membagi antara PV dibagi dengan FV. PV senilai €800.000 kita bagi dengan FV senilai €1.070.584. Maka akan mendapatkan hasil 0,74726. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa perusahaan ini harus menginvestasikan €800.000 pada tingkat bunga 6% untuk mengumpulkan €1.070.584 dalam 5 tahun. Atau dengan menggunakan faktor nilai sekarang sebesar 0,74726.
Pada bagian ini saya akan membahas tentang annuities future value atau anuitas pada nilai masa depan. Jadi anuitas sendiri itu adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan uang yang jumlahnya itu sama dan terjadi secara berkala dalam interval waktu yang sama juga. Contohnya itu seperti pembayaran asuransi, cicilan rutin, maupun dana pensiun. Nah, dalam konsep future value, yang dihitung itu berapa nilai seluruh pembayaran tersebut di masa depan setelah ditambah bunga majemuk. Jadi ketika menggunakan konsep ini, artinya seseorang itu ingin mengetahui, misal dalam menabung secara rutin, berapa total uang yang sudah terkumpul di masa depan. Lalu gimana sih sebuah pembayaran itu bisa dikatakan anuitas? Nah, pembayaran atau penerimaan uang itu bisa dikatakan anuitas ketika memiliki 3 ciri atau karakteristik utama. Yang pertama, pembayaran atau penerimaan dilakukan secara periodik dengan jumlah yang sama. Entah itu setiap tahun, setiap bulan, atau setiap semester, pokoknya jumlah yang dibayarkan itu sama. Yang kedua, interval waktu pembayarannya sama. Dan yang ketiga, bunga yang digunakan yaitu bunga majemuk, di mana bunga setiap periode ditambahkan ke pokok sehingga pada periode berikutnya bunga dihitung dari jumlah yang lebih besar. Dalam konsep future value terdapat 2 jenis anuitas. Yang pertama yaitu ordinary annuity atau anuitas biasa yang pembayaran atau penerimaannya itu dilakukan setiap akhir periode. Dan yang kedua itu annuity due atau anuitas jatuh tempo, di mana pembayaran atau penerimaan uangnya dilakukan setiap awal periode. Nah, pada konsep future value of an ordinary annuity itu terdapat 2 cara penghitungan. Yang pertama yaitu menghitung satu persatu. Jadi setiap pembayarannya itu akan kita hitung nilai masa depannya, baru dijumlahkan keseluruhannya. Misalnya, seseorang menyetor $1 setiap akhir tahun selama 5 tahun dengan bunganya itu 5%. Jadi dapat kita lihat pada tabel, setoran tahun pertama itu akan mendapatkan bunga dari periode 4 tahun. Pada setoran pertama nilai masa depannya itu kan tertera $1,21551. Nah, angka itu kita dapatkan dari tabel di sebelahnya, yaitu tabel faktor future value pada periode keempat dengan suku bunga 5%. Begitu juga dengan setoran tahun kedua yang akan mendapat bunga dari 3 periode, setoran tahun ketiga dari 2 periode, tahun keempat dari 1 periode, dan tahun kelima itu tidak akan mendapat bunga karena pembayarannya dilakukan di akhir periode. Nah, ketika kita sudah mendapatkan masing-masing dari nilai masa depan tersebut, kita akan menjumlahkan keseluruhan nilai masa depan dari 5 periode itu. Sehingga pada contoh didapatkan total sebesar $5,52563. Nah, tapi cara ini tuh cukup rumit kan jika kita mendapat soal yang terdiri dari banyak periode. Sehingga untuk mencari future value ordinary annuity ini, kita dapat menggunakan rumus dengan mengalihkan antara pembayaran setiap periode atau REN dengan faktor future value ordinary annuity. Seperti yang terlihat pada contoh, jika seseorang itu menyetor $5.000 setiap akhir tahun selama 5 tahun dengan bunganya itu 6%. Maka kita dapat mengalihkan $5.000 dengan 5,63709. Nah, angka 5,63709 ini didapatkan dari tabel faktor future value of an ordinary annuity di sebelah kanannya, yang merupakan total dari perhitungan sistematis untuk mencari faktor future value. Nah, ternyata dari perkalian tersebut kita mendapatkan angka sebesar 28.185 sekian dolar, yang menunjukkan bahwa angka tersebut merupakan total dari uang yang terkumpul selama 5 tahun dan sudah dijumlahkan dengan bunga majemuk per tahunnya. Selanjutnya yaitu future value of an annuity due.
Pada annuity due, setiap pembayaran akan memperoleh bunga satu periode lebih lama dibanding dengan ordinary annuity, karena pembayarannya dilakukan setiap awal periode. Oleh sebab itu, future value annuity due sama dengan future value ordinary annuity dikali 1 ditambah I, di mana I itu adalah tingkat bunga per periodenya. Nah, bagaimana sih kalau kita implikasikan kepada contoh dana pensiun? Jadi, Walter Goodwrench ini ingin menyiapkan dana pensiunnya dengan menabung $2.500 setiap tahun selama 30 tahun dengan bunga sebesar 9% per tahunnya. Maka, langkah yang pertama, kita dapat mencari faktor future value ordinary annuity-nya terlebih dahulu. Untuk 30 periode dengan bunga sebesar 9%, ternyata faktor yang kita dapatkan yaitu 136,30754. Nah, setelah itu kita akan mengubah faktor ini menjadi faktor annuity due dengan mengalihkan ke 1,09. Sehingga kita dapatkan hasil 148,57522. Nah, total ini akan kita gunakan untuk menghitung nilai akhir tabungan dengan mengalihkan ke $2.500. Ternyata setelah kita akumulasi selama 30 tahun menabung, Walter akan memiliki dana pensiun sebesar $371.438. Dana ini kita dapatkan dari hasil setoran rutin Walter setiap tahun sebesar $2.500 dan sudah ditambah dengan bunga majemuk sebesar 9% per tahunnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang materi anuitas present value atau annuities present value. Di sini, anuitas present value merupakan jumlah tunggal single sum yang jika diinvestasikan sekarang dengan bunga majemuk akan menghasilkan serangkaian penarikan atau anuitas dalam jumlah yang sama untuk jangka waktu tertentu di masa depan. Nah, di anuitas ini dibagi menjadi dua, yaitu anuitas biasa atau ordinary annuity, kemudian ada anuitas jatuh tempo atau annuity due. Nah, anuitas biasa merupakan penarikan atau pembayaran dilakukan pada akhir setiap periode. Sedangkan anuitas jatuh tempo merupakan penarikan atau pembayaran dilakukan pada awal setiap periode. Karena pembayaran dilakukan lebih awal, nilai sekarang dari annuity due akan selalu lebih tinggi daripada ordinary annuity. Nah, di sini seperti yang sudah ditampilkan terdapat dua rumus. Rumus yang pertama ini digunakan untuk mencari angka indeks atau faktor yang ada di dalam tabel matematika keuangan. Nah, untuk yang rumus kedua itu digunakan untuk menghitung total yang harus diinvestasikan sekarang. Annuities present value ini dibentuk karena untuk membantu pemerintah atau organisasi dalam memutuskan apakah lebih menguntungkan menerima pembayaran tunai sekaligus atau sekarang atau menerima cicilan atau anuitas dalam jangka panjang. Keputusan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan estimasi resiko di masa depan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan subbab Other Time Value of Money Issue pada chapter 6, yaitu tentang materi Deferred Annuities. Apa itu deferred annuity? Deferred annuity adalah anuitas yang pembayarannya ditunda selama beberapa periode sebelum pembayaran pertama dilakukan. Artinya, terdapat masa penundaan atau deferral period di mana tidak ada pembayaran, kemudian setelah periode tersebut pembayaran dilakukan secara berkala. Contohnya yaitu pada anuitas 6 kali pembayaran yang ditunda 4 tahun. Artinya 4 tahun pertama tidak ada pembayaran dan pembayaran pertama baru terjadi pada tahun yang kelima. Jadi, cara menghitung biasanya jika future value langsung menggunakan future value annuity setelah masa tunda. Rumusnya yang sudah saya paparkan pada gambar tersebut, yaitu dengan keterangan FV sama dengan future value R
yaitu pembayaran setiap periode, FVF kurangi OEA sama dengan Future Value Factor of Ordinary Annuity, dan N jumlah pembayaran, dan yang terakhir ada I, yaitu tingkat bunga. Nah, contohnya yaitu jika pembayaran sebesar $80.000 selama 3 tahun dengan bunga 5%, maka FV-nya yaitu $80.000 dikali 3,15250 sama dengan menghasilkan sebesar $252.200.000. Nah, jika menggunakan cara selanjutnya yaitu menggunakan present value, yaitu ada 2 cara yang sudah saya paparkan pada gambar tersebut. Yang pertama yaitu metode selisih tabel. Metode selisih tabel ini yaitu langkahnya menghitung PV anuitas untuk total periode dikurangi dengan PV anuitas selama periode penundaan. Rumusnya sudah saya paparkan pada gambar tersebut. Dan keterangan dari rumus yaitu PV sama dengan present value, dan R pembayaran tiap periode, N sama dengan jumlah pembayaran. Selanjutnya ada D, yaitu periode penundaan, dan yang terakhir ada I, tingkat bunga. Contohnya, 5.000 dikali 6,71008 dikurang 3,31213 menghasilkan PV sebesar 16.989,75. Nah, selain metode selisih tabel pada present value, selanjutnya yaitu ada metode 2 langkah, yaitu annuity lalu diskonto lagi. Yang pertama, hitung present value ordinary atau annuity dari jumlah pembayaran. Contohnya yang sudah saya paparkan pada gambar tersebut, PV menghasilkan jumlah sebesar 23.114,40. Dan langkah yang kedua yaitu diskontokan kembali ke periode yang sekarang. Contohnya sudah saya berikan pada gambar tersebut, yaitu menghasilkan PV 16.989,78. Nah, setelah membahas deferred annuity, selanjutnya kita akan membahas valuation of long-term bonds, yaitu cara untuk menentukan harga atau nilai obligasi saat ini. Obligasi jangka panjang menghasilkan 2 jenis arus kas bagi investor, yaitu yang pertama ada pembayaran bunga secara berkala. Pembayaran bunga secara berkala atau selama masa obligasi. Investor menerima bunga setiap periodenya, misalnya setiap tahun. Pada contoh di gambar yang sudah saya paparkan, nilai obligasi sebesar $100.000 dan tingkat bunga obligasi sebesar 5%. Jadi bunga tiap tahun yang diperoleh investor yaitu $5.000 tiap tahun selama 5 tahun. Karena pembayaran ini terjadi berulang setiap periode, maka dihitung menggunakan present value of an annuity. Nah, yang kedua yaitu pembayaran nilai pokok atau prinsipal. Pada saat jatuh tempo, investor menerima kembali nilai nominal obligasi. Pada contoh yang sudah saya paparkan yaitu nilai nominal $100.000 dibayar pada akhir tahun kelima. Karena dibayar hanya sekali, maka dihitung dengan present value of single sum. Nah, cara menghitung nilai obligasi yaitu sesuai contoh yang ada di gambar yang sudah saya terapkan. Diketahui nilai obligasi sebesar $100.000 dan bunga obligasi 5%, bunga pasar 6%, dan jangka waktu 5 tahun. Yang pertama, kita harus menghitung present value dari nilai pokok terlebih dahulu, yaitu dengan rumus yang sudah saya paparkan pada gambar tersebut, dan menghasilkan PV sebesar 74.726. Dan selanjutnya yaitu menghitung present value dari bunga dengan rumus yang sudah saya paparkan pada gambar tersebut, dan menghasilkan PV sebesar 21.061,80. Jika bunga obligasi kurang dari bunga pasar, maka obligasi dijual dengan diskon.
yaitu selanjutnya kita akan menghitung nilai obligasi bond. Nilai obligasi bond, rumusnya sudah saya terapkan pada gambar PPT tersebut, yaitu menghasilkan nilai sebesar 95.787,80. Jadi, harga obligasi yang dibayar investor adalah 95.787,80. Karena bunga obligasi 5% lebih kecil dari bunga pasar 6%, maka obligasi dijual di bawah nilai nominal atau diskon. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai effective interest method, yaitu metode yang digunakan untuk mengamortisasi diskonto atau premi obligasi selama masa obligasi. Nah, dalam metode ini, beban bunga dihitung sebagai persentase tetap dari carrying value obligasi pada awal periode. Karena carrying value obligasi berubah setiap periode akibat amortisasi, maka beban bunga yang dihasilkan juga akan berubah setiap periode. Nah, metode ini tuh dianggap lebih akurat karena mencerminkan tingkat bunga efektif yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan atas obligasi yang telah diterbitkan. Pada contoh ini, obligasi memiliki nilai nominal sebesar $100.000, tetapi dijual dengan harga $95.787,80, sehingga terdapat diskonto obligasi sebesar $4.212,20. Jadi diskonto tersebut tidak langsung diakui sebagai beban, tetapi diamortisasi secara bertahap selama umur obligasi menggunakan metode effective interest. Nah, untuk rumus yang digunakan adalah pada bond interest expense, yaitu carrying value dikali effective interest rate. Pada bond interest paid, yaitu face amount of bonds dikali stated interest rate. Nah, selisih antara keduanya merupakan amortisasi diskonto obligasi. Nah, slide ini menunjukkan tabel amortisasi diskonto obligasi menggunakan metode effective interest. Dalam tabel ini terdapat beberapa komponen penting, yaitu yang pertama cash interest paid, yaitu bunga yang dibayarkan kepada investor berdasarkan nilai nominal obligasi. Selanjutnya adalah interest expense, yaitu beban bunga yang dihitung berdasarkan carrying value obligasi dikalikan dengan effective interest rate. Yang ketiga, bond discount amortization, yaitu selisih antara interest expense dan cash interest paid. Yang terakhir adalah carrying value of bonds, yaitu nilai tercatat obligasi setelah dilakukan amortisasi. Jadi karena obligasi diterbitkan dengan diskonto, maka setiap periode nilai tercatat obligasi akan meningkat. Hal ini terjadi karena diskonto diamortisasi secara bertahap. Sehingga pada saat jatuh tempo, carrying value obligasi akan sama dengan nilai nominalnya, yaitu $100.000. Selanjutnya kita masuk ke konsep present value measurement. Nah, menurut IFRS 13, pengukuran present value dapat menggunakan pendekatan expected cash flow approach. Pendekatan ini mempertimbangkan berbagai kemungkinan arus kas yang mungkin terjadi di masa depan beserta probabilitasnya. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya menggunakan satu estimasi arus kas, tetapi menghitung nilai harapan dari beberapa kemungkinan arus kas. Sebagai contoh, terdapat beberapa kemungkinan arus kas dengan probabilitas tertentu. Untuk menghitung expected cash flow, setiap arus kas dikalikan dengan probabilitasnya, kemudian hasilnya dijumlahkan. Hasil perhitungan tersebut akan menghasilkan nilai harapan arus kas yang kemudian digunakan dalam perhitungan present value. Selanjutnya, dalam menentukan tingkat bunga terdapat 3 komponen utama. Komponen pertama adalah pure rate of interest, yaitu tingkat bunga dasar yang biasanya berada pada kisaran 2% sampai 4%. Tingkat bunga ini mencerminkan kondisi tanpa risiko gagal bayar dan tanpa inflasi. Komponen kedua adalah expected inflation rate. Jika terjadi inflasi, nilai uang akan menurun, sehingga pemberi pinjaman biasanya menaikkan tingkat bunga untuk mengimbangi penurunan daya beli. Semakin tinggi inflasi, maka tingkat bunga juga akan semakin tinggi. Komponen yang ketiga adalah credit risk rate, yaitu tambahan bunga yang mencerminkan resiko gagal bayar dari pihak peminjam. Misalnya, pinjaman kepada pemerintah biasanya memiliki risiko yang sangat kecil, sedangkan pinjaman kepada perusahaan bisa memiliki risiko yang tinggi atau lebih rendah tergantung kondisi keuangannya. Semakin tinggi risiko gagal bayar, maka tingkat bunga yang dikenakan juga akan semakin tinggi.
Dalam menghitung present value, kita juga perlu menentukan tingkat diskonto yang tepat. Menurut IASB, tingkat diskonto yang digunakan biasanya adalah risk-free rate, yaitu tingkat bunga yang dianggap bebas dari resiko. Risk-free rate terdiri dari tingkat bunga murni dan tingkat inflasi yang diharapkan. Sementara itu, risiko kredit tidak dimasukkan dalam tingkat diskonto karena risiko tersebut sudah diperhitungkan dalam probabilitas arus kas pada expected cash flow. Pada contoh ini ditunjukkan estimasi arus kas yang mungkin terjadi beserta probabilitasnya. Dari perhitungan tersebut diperoleh expected cash flow untuk masing-masing tahun. Kemudian nilai tersebut didiskontokan menggunakan risk-free rate sebesar 5%, sehingga diperoleh present value dari arus kas masa depan. Hasil akhirnya menunjukkan total present value sebesar sekitar $12.125.17. Baik, sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.